Dengan menggunakan 0W30 pastinya pelumasan jauh lebih baik dan mampu menangani panas yang ada di dalam engine. Sedangkan dengan 10W40 engine oil tersebut tidak akan bisa mengatasi panas yang timbul. Dan permasalahan ngelitik itu bukan hanya karena oli, tapi karena bahan bakar yang digunakan yang tidak tepat. Automotive technology development. Wealthy advanced technology lubricants. Wealthy lubricant that never sleeps. Salam otomotif, selamat berjumpa kembali di dalam acara Real atau Hoax. Hari ini saya akan membicarakan beberapa poin yang kiranya nanti berguna pada saat kita untuk memperbaiki atau menservis mobil di bengkel. Menjawab pertanyaan netizen otomotif Indonesia. Real or hoax? Nomor 1. Real or hoax? Oli encer hanya buat di negara yang ada musim salju. Oli biasa kita sebut selalu dengan kata encer. Sebenarnya yang tepat kita akan bicara oli dengan viskositas rendah dan viskositas tinggi. Oli yang bersifat memiliki viskositas rendah bukan hanya untuk di negara 4 musim, karena oli dapat bekerja dari minus 30 derajat sampai 200 derajat Celcius. Jadi oli yang viskositas rendah tepatnya bisa digunakan di semua kondisi cuaca. Jadi kalau kita katakan bahwa viskositas rendah ini adalah tidak cocok untuk negara tropikal seperti negara kita, adalah hoax. Nomor 2. Real or hoax? Mobil mengelitik akibat kualitas oli yang kurang baik. Mobil ngelitik ada dua sebab. Pertama, karena bahan bakar yang digunakan tidak tepat sehingga timbul ledakan atau pembakaran lebih awal dari waktu atau timing yang sudah ditentukan. Kedua, karena oli yang berkualitas rendah. Jadi oli yang berkualitas rendah salah satunya akan menyebabkan pembakaran, panas yang timbul tidak dapat bisa diserap panasnya oleh oli, sehingga menimbulkan panas yang berlebihan dan menyebabkan pembakaran lebih awal daripada waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau dikatakan oli yang berkualitas rendah menyebabkan ngelitik, salah satunya ya benar. Nomor 3. Real or hoax? Oli dari 1040 diganti 030 akan mengakibatkan mobil mengelitik. Dengan menggunakan 0W30 pastinya pelumasan jauh lebih baik dan mampu menangani panas yang ada di dalam engine. Sedangkan dengan 10W40 engine oil tersebut tidak akan bisa mengatasi panas yang timbul. Dan permasalahan ngelitik itu bukan hanya karena oli, tapi karena bahan bakar yang digunakan yang tidak tepat. Karena bahan bakar yang tidak tepat, ruang bakar itu terjadi penimbunan karbon sehingga temperaturnya meningkat dan terjadilah pembakaran lebih awal. Permasalahan bukan hanya di ngelitik, tapi juga akan timbul pada turbocharge yang ada di dalam kendaraan tersebut. Jadi pendapat saya, kalau 10W40 diganti dengan 0W30 menjadi ngelitik atau hoax. Nomor 4. Real or hoax? Oli mineral lebih baik untuk perjalanan jauh? Jawaban saya hoax, karena bagaimanapun full synthetic oil jauh lebih baik daripada mineral oil. Dengan kemajuan teknologi pelumas saat ini, sangat disarankan menggunakan pelumas yang
full sintetik daripada menggunakan pelumas mineral karena mampu menahan panas, mencegah perubahan viskositasnya, dan dengan seterusnya life service-nya jauh lebih panjang. Jadi kalau perjalanan jauh menggunakan mineral pastinya tidak lebih baik daripada menggunakan full synthetics. Jadi jawaban saya adalah hoax. Nomor 5. Real or hoax? Oli sintetik akan cepat menguap saat perjalanan jauh. Sebenarnya tergantung dari base oil yang digunakan. Kalau kita mau lihat penguapan oli itu, kita akan lihat di NOAC-nya. NOAC adalah ukuran penguapan dari satu pelumas atau oli. Jadi penguapan oli terjadi karena kualitasnya menggunakan mineral base oil. Full sintetik umumnya tidak akan menguap kalau full sintetik tanpa dicampur dengan mineral atau grup 2 lainnya. Jadi hoax. Nomor 6. Real or hoax? Menggunakan oli encer saat macet membuat mesin cepat panas. Itu adalah hoax. Karena oli viskositas rendah, yang selalu harus saya katakan jangan kita pakai kata encer. Dengan viskositas yang rendah ini tidak akan membuat overheat dalam mesin engine karena oli tersebut mampu menyerap panas yang terjadi pada engine, terutama pada turbocharge. Karena full synthetic engine oil pastinya jauh lebih stabil dibandingkan dengan oli yang terbuat dari mineral. Jadi pendapat saya kalau engine oil yang viskositas rendah akan menyebabkan overheating itu hoax. Nomor 7. Real or hoax? Setiap pergantian oli tidak perlu memakai engine flush. Banyak sekali pendapat yang mengatakan bahwa penggantian oli tidak perlu kita gunakan engine flush. Pendapat ini adalah salah, di luar benar atau hoax, tapi yang pasti salah karena hasil pembakaran, oksidasi, dan gesekan selama oli itu di dalam mesin pastinya akan menjadi kotor, dan oil filter tidak mampu mengatasi semua partikel yang terdapat di dalam engine oil tersebut. Jadi suka atau tidak suka, kita harus menggunakan engine flush untuk membersihkannya pada saat kita mengganti oli. Dan juga jangan lupa ganti oil filternya. Jadi jawaban saya adalah hoax. Nomor 8. Real or hoax? Oli transmisi akan menjadi lumpur. Selama oli itu terbuat dengan base oil dan base oilnya yang rendah, pastinya akan terjadi lumpur, ya. Pertanyaannya, seberapa jauh base oil yang digunakan? Apakah base oil itu berkualitas atau tidak? Karena umumnya pemilik kendaraan tidak mengetahui oli yang mereka beli berkualitas atau tidak. Satu hal yang paling penting kita harus tahu dulu bahwa transmission fluid itu menggunakan base oil paling tidak grup 3 dan kalau bisa grup 3 plus, sehingga kita dapat pastikan pembentukan lumpur itu tidak ada. Tapi umumnya lumpur itu pasti terjadi dengan kualitas transmission fluid yang murah atau Nomor 9. Real or hoax? Oli transmisi tidak perlu di flashing. Itu adalah hoax. Transmission fluid itu kan bekerja dengan terjadinya oksidasi, gesekan, temperatur yang tinggi, segala macam terjadi dalam sistem itu harus dibersihkan. Kalau tidak, banyak yang tertinggal di dalam automatic gearbox tersebut. Sehingga secara tidak langsung kita meninggalkan sesuatu yang tidak baik dalam gearbox tersebut dan akibatnya akan merusak gearbox kita. Jadi
hoax kalau kita tidak flushing pada saat penggantian transmission fluid. Nomor 10. Real or hoax? Unyi jeduk karena kualitas oli transmisi yang jelek. Bunyi jeduk pada automatic transmisi itu pastinya karena oli transmisi sudah harus diganti, sehingga menyebabkan kerusakan, terutama pada seal sudah mulai rusak atau pada solenoidnya. Jadi waktunya harus diganti karena kualitas oli yang sudah rendah. Saya harapkan dari program Real and Hoax ini dapat memberikan satu gambaran kepada pemilik mobil pada saat ingin melakukan servis penggantian oli ataupun ada perbaikan. Dengan common sense yang jauh lebih tinggi, kita akan pastikan mereka dapat memberikan yang terbaik dan kendaraan kita bisa terawat dengan baik. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, berikan komen, saya siap untuk menjawabnya. Jangan lupa untuk subscribe, like. Terima kasih. Menjawab pertanyaan netizen otomotif Indonesia. Real or hoax?